Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam. Halo guru-guru se-Indonesia, perkenalkan nama saya Ibu Asri Ningsih Nugrahani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Kesatrian 2 Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah saya pelajari di modul 1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Simak sampai selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dijadikan semboyan pendidikan nasional Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Namun, sudahkah pendidik dan seluruh masyarakat di Indonesia ini mengetahui makna slogan tersebut? Lalu, mengapa seluruh masyarakat Indonesia harus mengetahui slogan dasar pendidikan Indonesia? Bukankah pendidik itu tugas guru atau pendidik saja? Ki Hajar Dewantara menyampaikan dalam bukunya ada 3 dasar tuntunan pemikirannya: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki arti di depan memberi contoh. Pendidik harus bisa memberikan contoh berpikir, berbicara, bertindak, berkreasi, berinovasi, dan mencari solusi kepada murid dan masyarakat sekitar. Untuk bisa memberikan contoh atau tauladan, taulodo dalam bahasa Jawa, pendidik harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus meningkatkan kompetensi sebagai pendidik, terus memiliki kemauan belajar, terus termotivasi untuk membuat karya kreatif, dan memacu diri untuk berinovasi agar bisa melakukan perubahan. Ing Madya Mangunkarso berarti bahwa di tengah memberi dorongan. Dalam proses pembelajaran, murid akan mengalami kendala, tersendat, tidak memahami, atau tidak bisa melanjutkan tugas. Di sini, pendidik berperan memberikan dorongan agar murid menemukan cara untuk menyelesaikan. Mangunkarso di sini bermakna membangun keseimbangan, penjalaran di tengah-tengah kesibukan para guru untuk membangkitkan semangat murid. Nah, semboyan yang ketiga, Tuturi Handayani, memiliki arti memberikan motivasi dari belakang. Pendidik di sini diharapkan memberikan dorongan ketika berada di belakang. Dari ketiga semboyan tersebut, baik dari depan, tengah, maupun belakang, guru atau pendidik diharapkan selalu memberikan dorongan kepada murid agar dapat meraih tujuan selamat dan bahagia. Selamat dari persaingan kerasnya dunia, dan bahagia dengan cara dan jati diri yang dipilihnya. Untuk dapat mengantarkan tujuan selamat dan bahagia tersebut, tergantung bagaimana pendidik bisa menjadikan murid mereka sebagai murid merdeka. Merdeka di sini bukan berarti murid bebas belajar semau mereka tanpa aturan. Pendidik harus bisa memberikan pembelajaran kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bisa kita lihat dari lingkungan dan proses perkembangan murid. Contohnya, murid yang tinggal di pesisir pantai bisa kita berikan pemahaman bagaimana menjaga laut, menanam mangrove, atau menjaga kebersihan pantai dari sampah plastik. Tentunya, perlakuan dan contoh berbeda diberikan pendidik kepada murid yang tinggal di pegunungan maupun perkotaan. Selain menyesuaikan dengan alam, pembelajaran kontekstual juga harus menyesuaikan dengan zaman atau sesuai dengan kodrat zaman. Seperti saat ini, di abad 21, di mana teknologi dan kemampuan soft skill dibutuhkan untuk dapat berkompetisi di dunia kerja dan memajukan bangsa. Untuk bisa melakukan perubahan dalam pembelajaran, pendidik bisa menerapkan prinsip perubahan dengan asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue artinya pendidik melanjutkan kebudayaan yang ada di sekitar untuk diterapkan dalam pembelajaran. Konvergen artinya
Pendidik mengajak murid untuk menuju kesatuan kebudayaan dunia, yaitu kemanusiaan. Dan konsentris artinya karakteristik dan kepribadian dijadikan pusat dari lingkungan budaya dunia. Selain menerapkan asas Trikon, pendidik juga harus bisa mendidik secara menyeluruh. Apa itu mendidik menyeluruh? Yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan kita wariskan kepada anak cucu di masa depan. Pengajaran di sini, pendidik memberikan ilmu pengetahuan sehingga siswa menjadi merdeka secara lahir. Sedangkan dalam pendidikan, beberapa aspek lebih diberikan seperti keterampilan, cakapan sosial emosional, dan sosial kultural, sekaligus membuat siswa menjadi merdeka secara batin. Karena pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan itu. Mewujudkan anak merdeka menjadi tanggung jawab pendidik. Anak merdeka ditandai dengan adanya kegiatan bermain dan munculnya kemandirian. Kegiatan bermain yang dimaksudkan tidak hanya sekedar main-main tanpa tujuan, namun pembelajaran permainan yang membentuk budi pekerti murid sehingga menciptakan cipta, rasa, karsa, dan raga yang seimbang. Selain membentuk budi pekerti, anak merdeka ditandai dengan adanya kemandirian, yang mana menjadikan mereka menjadi murid yang bebas dan kuat. Bebas menentukan pilihan pembelajarannya sendiri dan kuat menghadapi tantangan. Tidak lagi zamannya sekarang ini guru selalu memberikan ceramah di depan murid. Pendidik merdeka bisa menciptakan murid merdeka dengan sistem AMON. Dalam sistem AMON, pendidik menuntun murid sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang konkret. Selain itu, pendidik harus mengedepankan pada kebutuhan murid. Artinya berpihak pada apa yang melekat pada murid sesuai dengan bakat, potensi, cara, dan lingkungan mereka. Pemberian pembelajaran yang memahamkan murid dengan diikuti dengan karya lebih dianjurkan daripada sekedar menghafal materi. Hasil penilaian pun tidak menjadi patokan keberhasilan murid, dan tentunya sekolah juga harus bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan sistem AMON tersebut. Dalam teori konvergensi, penting sekali untuk diterapkan untuk menebalkan laku dan potensi murid. Jadi, murid tidak hanya sekedar kertas tulisan kosong saja. Kita harus menebalkan dengan teori konvergensi ini baik dari diri anak maupun dari sisi sosiokultural. Dari diri anak bisa kita sesuaikan dengan umur masing-masing murid. Dan dari sosiokultural, guru atau pendidik harus bisa mengkontekstualkan sosial budaya dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga akan menjadi murid merdeka yang mana bisa menguasai dirinya sendiri dan memerintah dirinya sendiri tanpa ada paksaan, sekaligus meraih tujuan dari pembelajaran. Ibu bapak guru hebat se-Indonesia mencapai kemerdekaan murid yang membuat mereka selamat dan bahagia adalah tujuan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga menjadikan murid memiliki bekal-bekal seperti kemandirian, kreatif, inspirasional, memecah masalah,
dan skill lainnya yang mereka butuhkan untuk di dunia nyata. Setelah ini, akan saya sampaikan beberapa proses pembelajaran dan suasana kelas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini sudah saya terapkan di sekolah. Dan dari kesimpulan ini, saya berefleksi untuk terus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar bisa menjadi guru merdeka yang menghasilkan murid merdeka yang selamat dan bahagia. The composition is white flour, salt, sugar, nabati soil, milk, and peanuts. Peanuts? Is there peanut there? Yes, this peanut is made of wafer, caramel, crispy, and chocolate. And then the weight of it is 25 grams. And then the ingredients are It's too small. sugar, wheat flour, milk powder, cereal, vegetable fat, cocoa mass, ada steam, milk fat, natural sweetener, and then cream. The nutrition fact is the fat of total, the fat of protein,